Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Kaisar tidak memikirkan jawaban apapun. Menerima inferioritas cukup sulit namun Kaisar perlu melakukannya. Dia biasanya memiliki banyak harga diri tetapi masih memiliki kesadaran diri yang cukup atau dia tidak akan mampu menjadi seorang kaisar. Dia tahu bahwa berusaha keras tenaga saat ini tidak ada artinya, tetapi tidak ada pilihan lain. Pertarungan sampai mati terjadi karena mundur setengah langkah berarti sudah pulang ke rumah. Dia tidak punya tempat lain untuk mundur. Jika dia tidak menghentikan Verces, orang itu akan menghancurkan klannya. Dia merasa menyesal telah melawan Verces tetapi tidak ada obat untuk itu. Satu langkah yang salah mengakibatkan hilangnya segalanya karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Aku benar-benar bukan tandinganmu, Kaisar berkata, tetapi ambillah satu langkah lagi dan saya akan menggunakan hidup saya untuk melawan Anda, tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkanmu selama aku ada, aku akan melindunginya dengan segalanya. Suaranya tenang dan tulus, tidak memiliki nada panas seperti biasanya pada pernyataan terakhir, tidak ada jejak arogansi atau kesopanan juga. Ini adalah kata-kata yang keluar dari hatinya. Para penonton terkesan dengan pernyataan ini dan merasa hormat padanya. Semua petani mempunyai tanggung jawab untuk melindungi klan dan sekte mereka. Bagi banyak orang, kehilangan segalanya demi memenuhi tanggung jawab ini adalah hal yang wajar. Benar dan salah tidak penting di sini. Kaisar adalah seorang jenius tertinggi tetapi ia berbagi beban yang sama seperti anggota klannya yang lain. Melindungi klan sampai mati adalah sesuatu yang patut dihormati. Li Qiye mengangguk dan berkata, aku akan mengabulkan keinginanmu, kematianmu terlebih dahulu, kemudian kehancuran klanmu nanti. Kaisar menarik nafas dalam-dalam. Rupanya momen ini tidak bisa dihindari ketika adiknya memprovokasi Li Qiye. Yang paling ganas adalah tipe orang yang tidak akan pernah menyerah pada siapapun atau sistem apapun. Itu adalah penyebab semua konfliknya meningkat. Saat ini, jika klan mereka dapat bertahan, maka masa depan akan penuh dengan kemungkinan dampak lainnya adalah kehancuran total. Baiklah, sampai mati, jawab Kaisar yang kuat. Kenyataannya adalah dia tidak begitu percaya diri saat ini, bahkan dengan bantuan Sang Daois atau kartu tersembunyi terbaik klan mereka. Dia merasa klannya tidak akan menjadi yang terakhir tersenyum karena kemampuan Verces yang tak berdasar. Dao saudara, ayo mulai. Dia mempertahankan ketenangan seorang kaisar, tidak mempermalukan tingkat reputasi dan reputasinya sendiri. Kamu duluan. Li Qiye meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, klanmu harus berusaha sekuat tenaga sekarang karena ini benar-benar kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bisa menghentikanku, hanya abu yang tersisa. Baiklah, Kaisar mempersiapkan diri, tidak lagi bersikap sopan. Ledakan, cahaya Dao muncul di sekelilingnya. Sistem itu bergema kembali dengan mengirimkan sinar warisan dan aura nenek moyang yang tak terbatas. Seorang nenek-nenek sepertinya hidup kembali, auranya mencapai setiap sudut sistemmu. Saat cahaya Kaisar berubah, sinar kesuksesan secara bertahap berubah menjadi sinar nenek moyang. Sinar yang lebih kuat menangkap seluruh sistem dan melahirkan banyak fenomena visual sejauh mata memandang, sujudnya banyak kaisar, naga sejati dan burung phoenix abadi menari di udara, pergantian matahari dan bulan. Kekuatan sistem terbangun berkat Dao Kaisar. Sejati pedang murni. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya di Stone Harmony karena jaraknya. Berdengung, cahaya nenek-nenek moyang murni muncul dari dalam klan. Setiap helainya berkilau dan sempurna, di ambang pintu fisik. Meletus. Kekuatan Grand Dao dari sistem diaktifkan dan meningkat seperti tsunami. Lebih jauh ke klan ada halangan kecemerlangan. Semua orang melihat danau cahaya besar dengan arus yang terdiri dari berbagai hukum, Dao nenek moyangmu, dan akumulasi kekuatan selama berabad-abad. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya berasal dari hamparan terang ini. Itu bisa melahirkan 3000 dunia, dewa dan kaisar sejati, dan negeri kebahagiaan tiada taraf. Sumber Dao darimu dan Grand Dao dari nenek moyangmu Yun. Seseorang berteriak setelah melihat danau yang berkilauan. Nenek moyang di perkawinan menjadi iri padamu.
Setiap sistem memiliki sumber dao sendiri tetapi sumber dao ini sulit untuk diaktifkan. Mampu mengendalikan kekuatan suatu sistem adalah suatu hal yang luar biasa. Lebih penting lagi, melakukan hal itu dalam jangka waktu yang lama hampir tidak mungkin dilakukan oleh satu sekte. Mengapa? Karena sumber dao akan berubah sesuai dengan pasang surutnya sistem. Dengan kata lain, revolusi. Misalnya, ketika raja baru mengambil alih, sudah waktunya bagi sekte atau klannya untuk mempelajari kedalaman sumber dao, sehingga mereka dapat menggunakan kekuatan. Beberapa generasi kemudian, sekte lain akan mengambil alih. Hal ini tidak terjadi padamu. Sejak didirikan, klan selalu memiliki kendali atas sumber dao-nya. Biasanya, keturunan nenek moyang akan dapat mempertahankan sumber dao mereka hingga 10 generasi atau lebih sampai mereka digantikan oleh sekte sistem yang berbeda. Dengan demikian, pencapaianmu klan adalah sebuah keajaiban. Masuk akal mengapa ia bisa bangkit kembali setelah dihancurkan oleh kaisar sejati yang agung. Ledakan. Kekuatan nenek moyang yang berasal dari sumber dao yang menenggelamkan dunia. Nenek leluhur yang mulia. Semua keberadaan di sistemmu bisa merasakannya. Mereka bermandikan kekuatan murni ini dan bisa merasakan kekuatan luar biasa dari nenek moyang mereka. Beberapa murid meneteskan air mata di pipi mereka. Mereka melihat harapan untuk bisa melawan Verces dengan kekuatan ini. Tolong lindungi kami, nenek-nenek moyang. Mereka berlutut dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap pendiri mereka. Gemuruh. 36 platform dao muncul, dikelilingi rune dan masing-masing memiliki satu leluhur di atasnya. Nenek-nenek moyangmu yang lebih tua. Seorang yang abadi mengenali mereka. Nenek moyang ini membentuk momentum besar saat berdiri di lautan rune. Kamu tidak menahan diri sama sekali. Seseorang berkata dengan sentimental, nenek moyang yang lebih tua ini adalah yang terkuat, kartu sebagai rahasia mereka. Di dalam klan mereka, kaisar sejati pedang murni adalah orang yang paling memahami dao agung nenek moyang mereka. Namun, dia masih terlalu muda sehingga kemampuan dan kelemahannya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, mereka menggunakan kaisar sebagai ujung pedang sementara leluhur yang lebih tua ini berfungsi sebagai tubuh selain memberi kekuatan sumber dao mereka. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Mungkin hanya Verces yang bisa mendorongmu sejauh ini. Pertempuran ini akan menentukan segalanya. Jika Anda kalah, nama mereka akan terhapus dari dunia ini. Seorang leluhur berkata dengan ekspresi serius. 36 leluhur tua dan sumber dao-mu tampak sangat perkasa di dalam kecemerlangan. Orang-orang ini tampak seperti dewa dari kerajaan surga yang berwenang untuk menghakimi semua orang. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Momentummu saat ini luar biasa. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di puncak potensinya, memamerkan seluruh sumber dayanya. Ledakan. Pureswa True Emperor perlahan mengeluarkan tongkat dengan aura brutal. Tampaknya seekor binatang primal yang mampu melahap langit dan bumi telah muncul. Warnanya gading, jelas terbuat dari tulang binatang buas. Ada banyak ukiran rune kuno di atasnya yang dipenuhi dengan kehadiran nenek moyang. Tongkat nenek moyang ini mengubah kaisar menjadi binatang penghancur. Dia dipengaruhi oleh auranya dan juga memancarkan kehadiran yang dingin dan brutal. Senjata apa itu? Orang-orang terkejut karena dua aura yang saling bertentangan tersebut. Mu biasanya memiliki aura yang megah, kebalikan dari batang utama ini. Siapa yang mengira bahwa Mu akan memiliki senjata yang begitu ganas dan mengerikan? Semua orang merasa seperti seekor binatang bisa melompat keluar kapan saja dan melahapnya. Tongkat perang rakus. Seorang yang abadi mengenalinya, tidak seperti banyak orang lainnya. Saya semakin terkesan dengan kaisar muda. Dia pastinya jenius terbaik darimu. Pemahaman dan hati daonya sangat bagus. Yang abadi ini menambahkan, apakah tongkat ini ada di situ? Para penonton bertanya-tanya. Sangat. Itu adalah senjata paling kejam dari nenek moyang Muyun. The Eternal menceritakan, rumor mengatakan bahwa nenek moyang pernah bertemu dengan binatang primal mengerikan bernama Gluttony. Kekuatannya bahkan menyaingi dia. Nenek moyang melakukan semua yang dia bisa sebelum membunuh makhluk itu mengandung afinitas ganas dari binatang itu sebabnya penggunanya juga akan terpengaruh oleh kekerasannya dan memasuki keadaan gila. Siapapun dengan hati dao yang tidak stabil akan memerah dan membunuh semua orang yang terlihat, tidak meninggalkan satu rumput pun utuh baik saja, tetap menjadi dirinya sendiri.
Itu menunjukkan keteguhan hati Dao-nya. Sayang sekali dia dilahirkan di generasi yang salah. Jika bukan karena Verces, Kaisar Sejati Pedang Murni pasti akan menjadi seseorang yang setingkat dengan Kaisar Zheng atau Kaisar Sejati yang agung, meninggalkan banyak halaman tentang dirinya dalam catatan sejarah, sungguh-sungguh mengarahkan. Yang abadi menjadi emosional. Banyak orang lain yang memiliki sentimen yang sama. Berada di generasi yang sama dengan Verces memang tragis. Semua orang jenius putus menjadi asa karena bakat dan kemampuannya menjadi tidak berarti. Dia akan menemui mereka semua dan membuat mereka merasa tidak mampu. Kaisar Sejati Pedang Murni benar-benar memiliki banyak potensi, jauh lebih unggul dari adiknya. Yah, aku akui kalau bakat adiknya mungkin tak tertandingi. Dia bisa memahami Dao atau misteri apapun hanya dengan sekali pandang. Sayangnya, karakter moralnya buruk dan hati Dao-nya terlalu mudah terguncang. Orang itu tidak akan mencapai banyak hal. Nenek moyang yang berbeda menghela napas. Orang-orang saling bertukar pandang setelah Mu Shaochen diangkat. Semua orang tahu bakat luar biasa pemuda itu. Ketenarannya justru melebihi kakak laki-lakinya yang merupakan seorang kaisar. Sayangnya, Mu Shaochen tidak berusaha belajar dan akhirnya menyia-nyiakan bakat bawaannya. Perhatian kembali khusus pada pertempuran. Seseorang melihat tongkat itu dan berkata, tongkat perang rakus, kelihatannya sebanding dengan senjata nenek moyang. Itu ditambah sumber Dao, apakah itu cukup untuk melawan Verces? Penonton menemukan pertarungan ini menjadi lebih seru bahkan sekarang setelah Mu mengungkapkan kartu sebagai mereka. Berdengung, hukum Dao dari 36 leluhur di lingkungan ke langit. Mereka tidak menahan apapun saat ini, melepaskan semua vitalitas mereka. Ruang angkasa memiliki riak sambil memberi ruang bagi domain Grand Dao mereka. Guyuran, ketika mereka mengaktifkan domainnya, sumber Dao-mu mulai melayang di langit, sepertinya ingin meninggalkan air Dao yang sebenarnya di danau. Para leluhur kemudian menurunkan berbagai Grand Dao untuk mengaktifkan rune pada sumber Dao. Rune-rune itu bersatu membentuk 36 simbol yang berbeda. Masing-masing megah dan mencakup segalanya. Meletus. Simbol Dao memisahkan diri dari sumbernya. Mereka tampak sempurna, mengandung hukum yang tak terpecahkan dan misteri yang mendalam. Apa itu? Masyarakat menjadi penasaran dengan maksud nenek moyang tersebut. Ledakan. Simbol-simbol itu terus berubah dan berkembang hingga menyatu membentuk kitab suci tertinggi. Tulisan suci itu berdenyut dengan cahaya yang melampaui batas, seperti ditulis oleh nenek moyangnya sendiri. Sebelum terjadinya orang bisa tenang, tulisan suci itu langsung menempel di dada Kaisar Sejati Pedang Murni, lalu menyatu dengannya. Apa yang sedang terjadi? Seorang penonton yang bingung bertanya. Itulah kitab suci seorang nenek-nenek moyang. Seorang leluhur menjelaskan, nenek-nenek moyang Mu Yun menanamkan kitab suci ini ke dalam sumber Dao selama berdirinya sistem ini. Itu adalah Grand Dao-nya dan representasi dari keinginannya. Ini memiliki 36 bab juga, metode klan untuk menyelesaikannya sangat mengesankan. Sepertinya mereka telah merencanakan pertarungan melawan Verces dengan hati-hati. Kaisar hampir meledak dengan cahaya setelah peleburan. Cahaya Dao menyembur keluar seperti lahirnya dunia baru. Ia mengalami perubahan besar, tidak lagi memiliki tubuh fisik dengan daging dan darah. Ia menjadi Grand Dao seorang nenek moyang. Keberadaannya terdiri dari rune Dao yang mengalir. Matanya menyerupai dua samudera dengan tanda nenek moyang yang berubah di dalamnya. Gemuruh, transmisi kerasnya mengejutkan dunia selama proses daomisasi ini. Dia berubah menjadi raksasa, bukan lagi entitas yang sama seperti sebelumnya. Grand Dao nenek-nenek moyang merasukinya, tubuhnya berfungsi sebagai wadah. Semua orang menampilkan sosok besar itu. Kepalanya menyentuh 9 cakaran sambil memegang tongkat dengan kedua tangan, tampak seperti seorang kaisar perang tertinggi. Satu pukulan dari tongkat itu bisa mencapai seluruh dunia. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Harmonisasi logam dapat terdengar saat untaian hukum Dao diturunkan dari sosok besar itu. Hukum tersebut jatuh ke dalam sumber Dao dan mulai menyerap air Dao yang sebenarnya, membawanya kembali ke kaisar. Air dengan cepat berubah menjadi sumber energi setingkat nenek moyang. Penonton menjadi ternganga setelah melihat ini. Mereka belum pernah menebak tentang metode seperti ini sebelumnya, bahkan para Eternals dan leluhur yang berpengetahuan luas pun tidak. Itu mungkin. Salah satu leluhur tersenyum kecut, langsung menyerap air Dao yang sebenarnya.
Seorang nenek-nenek yang terlalu tak terduga, mampu mengekstraksi sumber utama Dao. Semua orang tahu bahwa sumber Dao hidup berdampingan dengan air Dao sejati. Pada dasarnya keduanya sama, jadi murid dari suatu sistem dapat mengekstraksi air ini untuk digunakan sendiri. Udara dan sumbernya didukung oleh kekuatan nenek moyang. Jika seseorang dapat melakukan ekstraksi, itu berarti mereka mampu memutuskan ikatan yang ada, sehingga merugikan fondasi suatu sistem. Hal ini merugikan masa depan, seperti menguras kolam untuk mengambil ikan, tidak ada seorang pun yang mau melakukan ini demi keturunannya. Kaisar sejati pedang murni sekarang sedang menyerap air Dao sejati, bahkan kekuatan nenek moyangnya, sebagian besar, jika tidak semuanya. Tunggu sebentar, bukan kaisar yang melakukannya, melainkan Grand Dao dari nenek-nenek moyang. Seorang leluhur yang bijaksana memperhatikan sesuatu. Setiap orang dapat memahami situasi dengan lebih baik dengan segera. Grand Dao dari nenek moyang telah meminjam tubuh kaisar sehingga tidak masalah jika air Dao yang sebenarnya masuk ke dalam dirinya. Mereka adalah satu kesatuan. Ini cerdik darimu, sangat menantang surga. Orang-orang akhirnya memahami langkah terakhirmu. 36 leluhur mereka mengeluarkan kitab suci sambil meminjamkan tubuhnya untuk Grand Dao, menghasilkan sebuah wadah besar yang berisi kekuatan sumber Dao untuk menghadapi Li Qiye. Gemuruh, wujud kaisar saat ini menyerupai nenek moyang yang bersinar. Cahaya ini membalik cakrawala dan mengoyak berbagai benda langit hingga membuat banyak orang ketakutan. Ledakan, transformasi telah selesai. Pureswa True Emperor didirikan di sana dengan kekuatan nenek moyang yang tak tersentuh. Nenek kakek, para anggota sistemmu berteriak dan melolong sambil bersujud di tanah. Tidak ada bayangan, bukti pada dunia kekuatan kita. Mereka membenturkan kepala ke tanah sambil menangis terseduh-seduh. Beberapa menjadi berlumuran darah karena melakukannya secara berlebihan. Mampu melihat gaya nenek moyang mereka merupakan suatu kehormatan bagi para murid ini, sebuah kehidupan yang layak dijalani. Bam! Kaisar mengambil satu langkah ke depan sebagai hasilnya ia menghentakkan yin dan yang. Hentakan destruktif merampas nafas penonton. Ini seperti nenek moyang yang hidup kembali. Kamu sudah melakukannya sekarang. Seseorang bergidik dan berkata dengan bingung. Sampai mati, suara kaisar mengancam negeri itu. Wujudnya ini memiliki pengaruh sebagai nenek moyang. Pergilah, aku sudah menunggu. Li Qiye tersenyum dan bangkit. Mata ternganga karena antisipasi, tidak ada yang mau melewatkan pertarungan brilian ini. Mati, kaisar meraung dan mendekatkan tongkatnya. Ledakan, dunia menjadi gelap ketika semuanya kembali ke asal, kekacauan yang kacau balau. Cahaya, yin dan yang, karma, siklus, semuanya hancur total dan kembali ke kekacauan primordial. Benda langit dan berbagai kedekatannya menghilang. Orang bisa mendengar teriakan binatang rakus itu. Para pendengar terjatuh ke tanah, lumpuh. Oh ibu, orang-orang masih berteriak meskipun mengetahui bahwa pukulan itu tidak ditujukan kepada mereka. Bahkan para Eternals merasa tidak berarti sebelum serangan yang menekan ini. Itu sebabnya mereka terpaksa berlutut dan tidak bisa berdiri tegak. Gedebuk keras terdengar di mana-mana. Bang, tongkat itu akhirnya mengenai Li Qiye. Dia tidak menggunakan senjata untuk melawan serangan dahsyat ini, masih lebih memilih untuk memblokir dengan tangan kosong. Mereka menjadi emas dan berkilau seolah-olah terbuat dari emas. Dia melintasinya untuk menghentikan serangan apokaliptik. Dunia dan waktu sendiri hampir menghadapi kepunahan. Puing-puing dan debu berserakan di mana-mana. Li Qiye terdorong ke bawah tanah, daerah di perkemahan hancur lebur. Siapa yang tahu kalau dia masih utuh? Kerumunan yang menakutkan menjadi membeku. Pukulan keras tadi bisa saja mengakhiri seluruh sistem. Berapa banyak orang yang mampu menahannya? Apakah dia mati? Kerumunan saling bertukar pandang. Dia mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang. Mereka yang memiliki keyakinan mutlak pada Li Qiye mulai bimbang karena serangan tadi adalah sesuatu yang lain. Rupanya olah nenek moyang Mu Yun sendiri yang menyampaikannya. Baiklah, kamu masih belum tergoyahkan. Orang-orang menyimpulkan, jika orang lain melawanmu sambil memimpin semua ahli dalam sistem mereka, serangan sebelumnya akan mengakhiri mereka juga. Gemuruh, bumi mulai berguncang, lalu langit. Batang yang menekan ke bawah perlahan-lahan diangkat. Lihat, ini yang paling ganas. Seorang penonton yang bermata tajam berteriak. Semua orang melihat ke bawah dan melihat lengan Li Qiye masih menyilang untuk menghentikan tongkatnya.
Dia bersinar dengan untaian energi. Kekacauan sebesar air terjun. Energi kekacauan ini sangat kental. Dia seperti keluar dari kekacauan primordial, hampir seperti makhluk yang ada sebelum dunia dimulai. Dia memiliki kekuatan asal bahkan sebelum memancarkan auranya, menjadi awal dari dunia ini, nenek moyangnya. Gemuruh. Dia terus mendorong tongkat yang tak terbendung itu. Tongkat itu memancarkan kekuatan nenek moyang yang tak habisnya, tetapi ini tidak cukup untuk menekan Li Qiye. Kekuatan tongkat tadi membuat kerumunan seperti badai. Namun, perkembangan selanjutnya ini membuat mereka terpuruk, tidak ada satu suara pun yang terdengar karena semua orang kehilangan akal. Adegan ini menekan dada mereka, membuat mereka terengah-engah. Pukulan sebelumnya merupakan bencana besar. Yang abadi, hukum prestasi yang tak terpecahkan, harta yang tak tersentuh, semuanya akan goyah. Belum lagi daging dan darah, bahkan harta kekalahan terkuat pun tidak dapat dihentikan dan hanya akan dihancurkan. Namun Li Qiye berhasil menghentikannya dengan tangan kosong. Pejuang yang berpikiran rasional pun tidak akan pernah melakukan hal itu. Lengan mereka akan hancur, kemudian seluruh tubuh mereka. Yang cukup mengherankan, lengan Li Qiye bersinar keemasan dan baik-baik saja. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah lengan itu benar-benar terbuat dari daging dan darah? Apakah ini nyata? Seseorang melihat matanya karena tidak percaya. Seberapa kuat kondisi fisiknya? Mereka tersentak setelah menenangkan diri, memahami betapa sempurna tubuhnya. Ini mungkin merupakan benda terberat yang pernah ada, mampu menghentikan senjata apapun. Tubuh orang itu adalah harta karun tertinggi. Salah satu leluhur tersenyum kecut. Mungkin itu bukan hanya konstitusi bawaannya. Mungkinkah hukum fisik tertinggi? Kata abadi lainnya dengan kagum. Siapa lagi yang bisa menghentikan tongkatnya dengan cara ini? Verces melakukannya tanpa mengalami kerusakan apapun, membuktikan supremasinya sekali lagi. Saya pikir ketika dia menjadi serius, bahkan nenek moyang pun akan merasa gugup. Satu lagi gumaman abadi, jangan lupakan pukulannya yang tak terduga. Seorang leluhur di perkawinan menambahkan, tongkat pada saat ini juga memiliki kekuatan sumber dao yang membantu. Seluruh sumber menekan Li Qiye namun masih gagal menekannya. Tongkat itu didorong ke atas. Sudah jelas bahwa bentuk daomisasi kaisar ini tidak dapat mengalahkan Li Qiye. Hal ini membuat para anggota Mu berkeringat karena kartu sebagai yang terkuat mereka terbukti tidak efektif. Ledakan. Sumbernya menyala dengan lebih banyak air dao sejati dan kekuatan nenek moyang yang membantu kaisar. Batang tersebut memiliki kekuatan yang kuat dan didorong ke bawah dengan intensitas yang lebih besar. Li Qiye berhenti sebentar, juga meningkatkan energi kecemerlangan dan kekacauannya. Posisinya menjadi dunia yang kacau, mungkin dialah yang menjadi kekacauan itu sendiri, tidak ada kekuatan yang bisa menekan dunia ini. Oleh karena itu, tangan Li Qiye yang disilangkan terus mendorong tongkat itu ke udara. Tidak mungkin, bagaimana makhluk licik itu bisa ada? Para muridmu merasa putus asa dan berteriak. Ini adalah batas klan mereka, semua sumber daya mereka telah masuk ke dalam tongkat ini namun Li Qiye menang. Apakah Mu punya yang lain? Para penonton diam-diam menghela nafas dan meratap. Anak-anakmu, pinjamkan aku kekuatanmu. Kaisar sejati pedang murni membuka mulut tetapi suara yang keluar itu bukan miliknya. Suara ini kuno dan mendalam, layak menjadi milik penguasa alam semesta. Apakah itu suara nenek-nenek moyang? Anggotamu terguncang, merasakan nenek moyang mereka kembali. Kami bersedia memberikan segalanya untukmu, nenek-nenek moyang. Murid-murid yang emosional ini berteriak dan menjawab suara suci. Ini, mereka bisa merasakan panggilan dari leluhur agung mereka. Dia membutuhkan mereka, sistem mereka memaksa, jadi mengapa mereka tidak memaksakan kekuatan mereka? Merupakan suatu kehormatan besar untuk melakukan hal ini. Hukum seperti awan surgawi membentuk jalan Zhongnan suci, 3 koutao dan refleksi diri. Para anggota mulai melantunkan hukum mental paling dasar darimu. Setiap murid telah mempelajari hal ini pada awal termometer mereka dan hafal. Hukum seperti awan surgawi membentuk jalan Zhongnan yang suci, 3 menuju koutao dan refleksi diri. Nyanyian ini menggema di seluruh silsilah sekali, mengoyak langit seiring perkembangannya. Nyanyian tersebut berubah menjadi banjir terbesar dalam sejarah dan menenggelamkan seluruh dunia. Ada miliaran petani dan puluhan ribu sekte dalam sistem ini.
Nyanyian mereka secara serempak sungguh luar biasa. Ini adalah menunjukkan rasa solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan musuh bersama berkat seruan nenek-nenek moyang mereka. Gelombang suara menghantam bintang-bintang di atas sambil membuat tanah bergetar. Sistemmu belum pernah begitu bersatu dan ketakutan ini sebelumnya. Jika mereka dapat bertahan hidup, masa emas baru akan datang bagi mereka. Nenek moyang yang kuat terguncang melihat pemandangan ini dan menjadi iri. Solidaritas total merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, tidak perlu khawatir tentang apapun setelah mencapai kondisi ini. Gemuruh, tanahmu yang luas memancarkan sinar yang tak terbatas. Tanah Dao dibangunkan sepenuhnya berkat nyanyian para anggotanya. Setiap inci tanah mengirimkan sisa tenaganya ke setiap sudut dan sudut. Sebuah cahaya yang menyala di dada para pelantun ini, tampak seterang matahari. Fondasi Dao mereka muncul dengan ledakan keras. Itu mengirimkan rune Dao ke arah kaisar yang akhirnya menyatu dengannya. Semuanya untuk nenek moyang. Para anggota tidak menahan apapun karena mereka telah memasuki keadaan fanatik. Anggota sekte biasa dan hingga para leluhur memberikan rune Dao mereka kepada kaisar sejati pedang murni. Sumbermu berubah menjadi lautan, mengekstraksi semua kekuatan yang mungkin ada dari daratan. Dorongan ini membuatnya penuh energi. Air Dao yang sebenarnya memercik seperti ombak raksasa. Ledakan, kekuatan Dao dari banyak murid sistemmu menghasilkan produksi air Dao yang sejati lebih besar. Udara dan kekuatan nenek moyang ini memasuki kaisar lagi, menyebabkan pilar cahayanya memancar dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kubah langit meledak berkeping-keping. Kerumunan bergidik sebagai tanggapan. Kaisar akhirnya memiliki kekuatan sumber Dao dan kekuatan segala sesuatu yang lain dalam sistem. Ini mungkin wujud pamungkasnya. Dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai kondisi ini lagi, bahkan di masa depan dengan pukulan yang lebih baik. Semua makhluk hidup lainnya hanyalah semut karena dia sekarang dapat memetik bintang dari atas. Ledakan. Dengan kekuatan absolut ini, dia menarik tongkat tempur rakus ke bawah lagi. Bam! Li Qiye sekali lagi dihempaskan ke bumi. Daerah sekitarnya berubah menjadi habitat dengan cara yang mengejutkan. Saya pikir ini dia akhirnya mati. Seseorang yang datang tapi tidak sepenuhnya yakin. Kau pikir begitu? Setiap orang memiliki tingkat skeptisisme yang berbeda-beda, tetapi hal itu memang ada. Jika ada orang lain yang berada di bawah tongkat itu, mereka pasti yakin orang itu telah berubah menjadi pasta darah dan daging. Ini tidak terjadi pada Verces. Faktanya, mereka merasa bahwa dia akan selamat jika seluruh surga menimpanya. Pureswa True Emperor sendiri merasakan hal yang sama. Dia tidak tahu apakah langkah itu berhasil atau tidak. Semoga ada cahaya di malam pertama dengan dimulainya kekacauan primordial. Suara santai Verces menyela renungan semua orang. Aku tidak percaya ini, apakah dia monster? Seorang guru terjatuh, tidak dapat menerima kenyataan ini. Apakah kamu pernah melihat monster licik itu sebelumnya? Rekannya berkata tanpa daya. Gemuruh. Li Qiye mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya sambil mengangkat tongkat yang sangat berat meskipun sifatnya sangat menekan. Mustahil. Kaisar sejati pedang murni berteriak seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia mengumpulkan lebih banyak energi dari air Dao yang sebenarnya untuk menekannya lagi tetapi arusnya berubah. Semoga ada cahaya di malam pertama dengan dimulainya kekacauan primordial. Suaranya terus menggema. Sebuah cahaya muncul di depan dada sementara seluruh dunia menjadi kacau balau. Dia menjadi satu-satunya keberadaan, asal mula segalanya. Dia adalah kekacauan dan kekacauan itu adalah dia. Tongkat dan seluruh kekuatan tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Ini adalah Grand Dao Li Qiye, 7 malam. Kamu harus bangga. Li Qiye terkekeh, membuatku cukup serius untuk menggunakan ciptaanku. Grand Dao tidaklah buruk sama sekali. Meskipun itu bukan kekuatanmu sendiri, tapi sampai sejauh ini membuatmu menjadi seorang yang luar biasa. Kaisar tidak berkata apa-apa, tidak tahu apakah dia harus gembira atas pujian itu atau merasa putus asa. Verces hanya menjadi serius dan hanya menggunakan Grand Dao-nya alih-alih berusaha menguasai tenaga. Di sisi lain, dia memiliki seluruh kekuatan dan sumber daya sistemnya bersama dengan bantuan dari banyak murid. Menghadapi musuh seperti ini sungguh kejam. Banyak yang berbagi sentimen ini dengan Kaisar sambil bertanya-tanya tentang batasan sebenarnya dari Verces. Ledakan.
Li Qiye akhirnya membalik tongkatnya dan mendorongnya ke bawah. Kaisar terhuyung mundur, hampir terlempar. Giliran saya, Li Qiye tersenyum. Dia memegang kedua tangannya ke bawah seolah-olah itu kapak sambil melantunkan, semoga ada Dao di malam kedua, membelah langit dan bumi. Kalimat ini sempurna untuk menggambarkan pemandangan ini, tidak ada hal lain yang lebih cocok. 3.000 dunia terbelah oleh tangan. Kaisar yang ketakutan mengangkat tongkatnya untuk memblokir serangan yang datang. Ledakan. Tangan Li Qiye memukul tongkat itu, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Kaisar tidak bisa menghentikan dan mengeluarkan seteguk darah sebelum menghantam tanah seperti meteor. Dia tampak seperti paku raksasa yang ditancapkan ke tanah. Lagi, Li Qiye mengejar dan menggunakan gerakan yang sama lagi. Kaisar tidak punya pilihan selain mencoba memblokir dengan tunggangannya sekali lagi. Retakan, dampak yang sama terjadi dan merusak beberapa tulang. Daerah di bawahnya runtuh dengan retakan sebesar ngarai. Dia berlumuran darah dari atas ke bawah. Setengah dari sosok besarnya didorong ke dalam tanah dan bebatuan. Tidak, murid-muridmu berteriak karena Kaisar telah mengambil wujud nenek moyang mereka. Melihat nenek-nenek moyang mereka memukul seperti ini sungguh berat bagi mereka. Hukum seperti awan surgawi membentuk jalan Zhongnan suci, 3 kali menuju Koutao dan refleksi diri. Mereka mulai melantunkan mantra lagi dengan intensitas yang semakin meningkat. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Kaisar tidak dapat menahan sifat menekan dari serangan Li Qiye. Ledakan, diluncurkan, bentuknya yang besar terus tenggelam ke tanah. Jika ini terus berlanjut, dia akan terkubur seluruhnya. Dia pelepasan darah selama proses tersebut bersama dengan potongan-potongan kecil isi perut, berlumuran darah dari atas ke bawah, akibat dari upaya menghentikan kekuatan absolut. Tidak, tidak, murid-muridmu berteriak putus asa, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Bahkan seluruh kekuatan Grand Dao mereka yang memasuki. Kaisar masih belum cukup, tetesan darah yang merusak tanah. Kaisar sendiri tampak seperti sosok yang terbuat dari darah. Grand Dao dan yayasannya terluka parah. Siapa yang tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan? Dia pasti sudah kabut menjadi darah sejak lama jika bukan karena bantuan sumber Dao dan setiap murid lain dalam sistem. Dia menjanjikan lebih banyak darah karena semakin banyak tulang yang hancur. Meskipun tubuhnya saat ini berfungsi sebagai wadah untuk Grand Dao nenek moyang, keduanya masih dihancurkan. Retakan. Grand Dao tertinggi dari kitab suci sebelumnya mulai hancur. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tersisa dari Kaisar. Namun demikian, dia bertanya tanpa menghiraukan konsekuensinya, tidak pernah menyerah bahkan sampai nafas terakhirnya. Kehilangannya akan mengakibatkan hilangnya sistemnya. Para murid akan kehilangan rumah mereka dan menjadi lemah, dan mereka akan diintimidasi oleh semua orang. Dia tidak punya pilihan selain menjaga punggungnya tetap lurus meski tulang punggungnya patah. Dia tetap memegangi kepalanya karena dia memikul harapan seluruh sistem. Ini tidak mungkin. Para anggota melihat perjuangannya yang menyiksa dan merata. Jatuhnya Kaisar juga akan menjadi saat kematian mereka. Mereka benar-benar mengalami kekecewaan. Biasanya, mereka selalu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, terutama terhadap sekte yang lemah atau lebih kecil. Mereka berpikir bahwa mereka angkuh dan dapat menentukan nasib siapapun. Sayangnya, kesombongan dan kesombongan sudah tidak ada lagi saat ini. Kegelapan dan malapetaka akan datang membayangi mereka. Sayangnya, mereka tidak berdaya untuk menghentikannya karena Verces terlalu kuat. Tidak butuh waktu lama sebelum nenek moyang yang kuat dan jenius cemerlang darimu menyadari diri mereka tidak berarti dan lemah. Ini sudah berakhir untukmu. Kerumunan menarik napas dalam-dalam, takjub karena kekuatan penuhmu gagal menghentikan Verces. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka bergidik saat melihat tulang Kaisar patah. Para Eternals yang perkasa dan para jenius yang sombong merasakan kaki mereka gemetar. Bahkan ada yang terjatuh ke tanah. Kaisar di negara nenek moyang ini seharusnya tidak terpecahkan tetapi dia tetap saja hancur. Verces jelas memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sistem apapun dengan satu pukulan. Itu sebabnya semua orang menjadi pucat karena ketakutan di mata mereka. Beberapa tidak memiliki keberanian untuk menatap lurus ke arahnya. 100 matahari memutus samsara. Sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar. Garis temporal yang cerah tiba-tiba muncul sebelum siapapun dapat bereaksi. Mereka mencakup berbagai zaman dan semua dimensi.
Beberapa matahari yang cerah mulai berputar dengan sinar ini dan menghancurkan berbagai struktur nyata di sepanjang jalan. Target mereka adalah Li Qiye. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Mereka langsung menyerangnya dalam skala temporal. Ini tidak lagi ada secara teknis dengan kecepatan dan ruang. Rotasi matahari ini membuatnya terbang dan meledak di sepanjang jalurnya. Dia menabrak banyak bintang sebelum menghilang dari pandangan. Penonton menjadi ternganga melihat pembalikan yang tiba-tiba ini. Siapakah sangka makhluk tak terpecahkan ini akan terbangkan dengan cara seperti ini? Dia bahkan mungkin terluka. Apa yang terjadi? Kepala mereka menjadi kosong sehingga mereka tergagap. Pembalikan ini merupakan sebuah keajaiban. Lihat, siapa itu? Mereka memperhatikan seorang lelaki tua berdiri di puncak tertinggimu. Dia memiliki penampilan yang luar biasa saat mengenakan jubah Taoisme. Dia tampak sendirian dan jauh. Segala sesuatu yang lain hanya bersifat sementara. Matahari berputar mengelilinginya sesuai dengan garis temporal. Mereka, sepertinya bukan berasal dari dunia ini, melainkan berada di dimensi spasial lain. Para kenalan muda dan banyak ahli tidak mengenalinya. Tentu saja mereka terkejut karena dia bisa melakukan gerakan yang begitu mengesankan. Tao Surya, seorang abadi berteriak setelah mengenali pria itu. Tao Surya, orang-orang langsung memperhatikan dengan hormat, tidak peduli siapa mereka. Setelah rasa hormat muncullah rasa takut. Solar Daoist telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan sejak lama, bahkan sebelum Gu Yifei. Rumornya, dia adalah ahli nomor 1 saat itu. Kemudian, dia memasukkan terobosan terakhirnya dengan harapan mendapat terobosan. Orang-orang berasumsi bahwa dia meninggal di sana. Belakangan, menjadi era Gu Yifei setelah ia membuktikan supremasinya. Meskipun Gu Yifei tidak pernah mengklaim posisi nomor 1, semua orang di Imperial pasti berpikir demikian. Untuk jangka waktu yang lama, bahkan Lucidity King sangat berhati-hati saat berhadapan dengan Gu Yifei dan menyebutnya sebagai Dao Brother. Sekarang, Solar Daoist telah kembali setelah menerobos tantangan budidayanya untuk menjadi seorang yang abadi. Solar Daoist telah kembali dan menjadi satu-satunya yang abadi di Kekaisaran Silsilah, berhasil merebut kembali gelar nomor 1 tanpa kesulitan apapun. Yang abadi, orang-orang mengganggu saat melihatnya sambil menatapnya. Karakter dengan levelnya layak untuk ini. Makhluk yang mampu menyakiti nenek-nenek moyang. Ekspresi penonton berubah. Ini adalah alam tertinggi dari semua dewa sejati, yang merupakan seumur hidup mereka. Banyak makhluk abadi yang bisa menyaingi kaisar sejati, tetapi begitu kaisar sejati menjadi nenek moyang, hal ini tidak akan terjadi lagi, tidak ada dewa sejati yang bisa bermimpi untuk bertarung secara seimbang melawan nenek moyang. Kesenjangannya sangat besar, hanya yang abadi yang mampu menandingi nenek-nenek moyang, setidaknya cukup untuk memenuhi syarat untuk mengajar Dao dengan nenek-nenek moyang. Secara keseluruhan, sebelum menjadi yang abadi, bahkan yang abadi yang paling menakjubkan pun akan selalu berada di bawah bayang-bayang nenek moyang. Mereka harus mencapai level berikutnya sebelum bisa keluar dari bayangan ini dan mengejar ketinggalan. Hasilnya, dunia baru akan terbuka. Solar Daoist tidak memiliki aura yang mengerikan dan merusak. Namun, gaya transendennya tetap mengejutkan penonton. Dia tampak seperti pusat dunia meski hanya berdiri santai di sana. Orang-orang tidak punya pilihan selain memandangnya dengan hormat. Ini adalah efek dari menjadi yang abadi. Seseorang tidak perlu menunjukkan keilahiannya atau mengatakan pernyataan angkuh. Mereka memerintahkan rasa hormat dan bahkan pemujaan hanya dengan keberadaannya saja. Ini adalah pakar nomor 1 saat ini. Para ahli di sekitar merasa hormat hanya dengan berlutut. Apakah dunia kita tidak terpecahkan? Seseorang yang datang. Itu masih terjadi, kata seorang abadi. Beberapa waktu yang lalu, semua orang akan sepakat bahwa Solar Daoist akan menjadi yang terkuat di Imperial Lineage. Namun, Verces sedang menjulang di atas semua orang saat ini. Dia adalah iblis dalam pikiran mereka, membuat mereka kehabisan napas. Semua Eternals yang hadir terpesona oleh kemampuannya. Oleh karena itu, mereka tetap skeptis terhadap anggapan bahwa Taoisme adalah yang terkuat. Ya, Verces tidak dapat diduga. Masih terlalu dini untuk menyatakannya. Seorang leluhur mengangguk setuju sambil memberikan penilaian yang adil. Tapi dia terpesona dalam satu gerakan. Sang Tao jelas lebih unggul. Seorang penonton menyuarakan pendapatnya. Para tuan yang lebih tua saling melirik. Dalam pikiran mereka,
Penyergapan dari Daois itu agak tercela. Dia berada di atas angin saat ini dan semua momentumnya, tetapi pukulan besar. Ini tidak dianggap sebagai suatu kehormatan. Seorang abadi yang menyergap seorang junior. Ini akan menjadi kemenangan yang mengejutkan jika dia menang. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena dia terlalu kuat dan bisa menghancurkan sekte mereka. Jadi Solar Daois benar-benar bekerja sama denganmu, kata orang lain. Orang-orang tidak begitu terkejut melihatnya di sini, Dimu. Beberapa bahkan mengharapkan hal ini. Sang Tao tidak bisa tenang dengan keberadaan Verces, mengetahui bahwa orang ini akan menjadi masalah. Satu diam-diam abadi menambahkan, kerumunan setuju dengannya. Verces yang kuat dan angkuh telah melanggar klaim Daois sebagai orang nomor satu di Imperial. Sebuah gunung tidak dapat memiliki dua harimau. Bahkan jika keduanya tidak peduli dengan status yang tidak ada artinya, mereka pada akhirnya akan memiliki kepentingan yang berbeda di kemudian hari. Terlebih lagi, Verces telah membunuh Lu Weijun beberapa waktu lalu, sehingga pertengkaran mereka berdua tidak bisa dihindari. Pada saat yang sama, Mu dan Verces harus menyelesaikan bisnis mereka. Sang Taoisme menjadi sekutu yang paling cocok dan diperlukan bagimu. Di sisi lain, Daois juga membutuhkan sumber daya dan kartu as darimu. Aliansi ini sangat masuk akal. Tentu saja, orang-orang tidak tahu bahwa aliansi ini terjadi terutama karena rencana Lucidity King. Detail pastinya masih belum diketahui. Langkah tadi itu, seorang kuno abadi fokus pada matahari yang berputar di sekitar Daois. Solar Daois mendapatkan gelarnya dari gerakan khusus ini. Matahari-matahari ini adalah harta karun tertingginya. Ini adalah hasil kombinasi antara seni rahasia dan berbagai harta karun. Mereka telah menjadi bagian dari Grand Dao-nya. Langkah ini telah mengalahkan banyak musuh kuat di masa lalu, termasuk banyak anggota Eternals yang brilian. Garis temporal. Mereka yang memahami inti dari teknik ini menjadi takut. Matahari sebenarnya tidak terlalu penting dibandingkan dengan garis temporal. Serangan sebenarnya yang datang dari matahari tidak ada dengan kecepatan dan jarak. Ia telah melampaui batas fisik ini dan menggunakan garis temporal untuk menyerang musuh secara langsung dalam sekejap mata. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai timelin masing-masing yang selalu mengalir. Sang Taoisme mampu menyusup ke timelin orang-orang dan membunuh mereka. Jadi, mangsanya bisa lari ke ujung dunia dan bersembunyi tapi mereka tidak bisa lepas dari garis waktu mereka sendiri dalam bentuk garis temporal tersebut. Itu pemotongan gerakan pemotongan ini sangat menakutkan dan efektif. Selalu ada puncak yang lebih tinggi, jadi jangan sombong. Solar Daois berbicara sambil berdiri di puncak tertinggi Dimu. Dia tidak menunjukkan emosi saat berbicara, seperti terbebas dari ketidakmurnian kumparan fana. Namun demikian, setiap kata-katanya menghantam hati semua orang seperti palu, membuat mereka sulit bernapas. Kedengarannya cukup meyakinkan karena dia baru saja mengirim Li Qiye terbang. Kamu tidak bisa kacau, Daois senior. Para murid darimu menjadi gembira dan membongkar keras. Teriakan mereka terdengar di mana saja. Kami terselamatkan. Beberapa mulai berpelukan dan menangis, memandang Solar Daois sebagai penyelamat mereka. Pureswa True Emperor akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Dia akan berubah menjadi pasta daging sekarang jika sang Daois ragu-ragu. Kegembiraan telah dimulai. Lucidity King mengungkapkan seringai sinis. Sun Lengying yang berdiri di sekelilingnya tidak berkata apa-apa, menyadari nasibmu. Solar Daois mengangguk sambil tersenyum tipis sambil mendengar sorak-sorai. Namun, matanya terlihat aneh, tanpa disadari oleh orang lain. Saat dia berdiri di sana dengan tenang, para penonton melihatnya sebagai seseorang yang hampir menjadi abadi. Di mana yang paling sengit? Yang lain menjadi tenang dan melihat ke arah luar angkasa, bertanya-tanya tentang Verces setelah terkena serangan sebelumnya. Dia tidak terlihat dimanapun di antara ruang tak terbatas di atas. Mata sang Daois bertanya-tanya sambil melihat ke atas, langit dan bumi itu tinggi, semua makhluk hidup hanyalah semut, jadi hindari kesombongan. Ada pesona tersirat dalam pernyataan tersebut yang mendongkrak citranya di mata orang banyak. Ekspresi mereka ketika berubah memandangnya, berpikir bahwa dia adalah makhluk yang tercerahkan melebihi orang biasa. Statusnya tentu saja muncul di benak mereka. Itu adalah master bagimu, layak menjadi ahli nomor satu. Salah satu dari mereka menghela nafas. Semua makhluk hidup adalah semut, itu benar, dan Anda salah satunya.
Tiba-tiba, seseorang terkekeh sebagai tanggapan. Hanya satu orang yang berani mengatakan sesuatu yang begitu menghina sang Daois saat ini, Verces. Kerumunan yang terkejut melihat ke langit lagi dan benar saja, dia menginjakkan kaki di bintang-bintang dan berhasil kembali dalam waktu singkat. Luasnya ruang hanya memerlukan beberapa langkah untuk dia atasi. Orang-orang melihat noda darah pada dirinya, bajunya juga robek di beberapa tempat. Penyergapan itu jelas efektif. Namun, para pengamat yang tajam menjadi serius dan takut. Mereka dapat melihat bahwa ini hanyalah luka kecil. Ingat, sang penganut Taoisme menggunakan jurus pastinya untuk membunuh sementara Li Qiye sedang sibuk dengan sang kaisar. Itu seharusnya cukup untuk membuat siapapun menjadi abu. Ini semakin menjadi bukti ketangguhan fisik Verces. Sang Tao sendiri mengangkat alisnya sambil menatap Li Qiye. Dia menunggu saat yang tepat untuk menyerang lebih awal dan percaya bahwa pria itu akan terluka parah, bukan dengan goresan kecil seperti ini. Evaluasinya terhadap kekuatan Li Qiye tidak lagi akurat, sebuah alasan untuk khawatir. Namun, dia pasti tidak akan menyerah karena ini adalah kesempatan langka baginya. Li Qiye dengan malas menatap sang Daois dan berkata, "Kamu pasti solar." Begitu ya, hanya sedikit menggenggam pintu tingkat kekal. Pada dasarnya, hanya seekor semut yang sedikit lebih besar. Ini bukan pertama kalinya Verces menyebut Daois sebagai semut. Namun, mengatakan hal ini secara terbuka di depan pria itu menunjukkan rasa jelek yang sebenarnya. Penonton tersenyum kecut. Yang paling ganas adalah satu-satunya di dunia yang akan melakukan hal seperti ini di depan sang Daois. Ditambah lagi, hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Jika yang kekal tetaplah seekor semut, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah orang lain saat ini bisa mendapatkan persetujuan Li Qiye? Mata sang Daois menjadi dingin dengan sinar yang memantulkan cahaya. Sinar-sinar ini tampak nyata dan nyata, menyebabkan orang lain bergidik. Itu menyerupai jarum yang bisa menembus jantung. Jumlah tuan sama banyaknya dengan jumlah pohon di hutan, kamu terlalu sombong. Kata sang Daois. Dia tidak secara lahiriah menunjukkan kemarahan, menunjukkan ketenangannya, yang sesuai dengan kekal. Itu hanya berlaku untukmu, bukan aku. Li Qiye membalas. Dia kemudian memberi isyarat pada sang Daois, ayo, penyergapan tadi sebenarnya tidak buruk. Ingatkan aku apa yang kamu punya. Wajah tua itu agak memerah. Tentu saja, itu bukan karena merusaknya tapi karena senior seperti dia memilih untuk menyergap juniornya di hadapan semua orang. Ini sama sekali bukan tindakan yang bijaksana. Baiklah, dia menjawab sebagai tanggapan, selama saya ada, saya tidak akan membiarkan Anda membantai orang yang tidak bersalah. Saya akan menegakkan keadilan di kerajaan, karena itu adalah tanggung jawab saya. Dia mengatakan semua ini untuk membenarkan penyergapan tadi. Meskipun demikian, mereka yang berpengalaman dalam kehidupan tahu bahwa penyergapan adalah penyergapan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditutupi dengan kedok keadilan. Ya, Li Qiye terkekeh, kau adalah pejuang keadilan, pembela kebenaran di silsilah kekaisaran, sementara aku adalah penjahat keji. Namun, kejahatan sepertinya selalu mengalahkan keadilan saat aku ada, jadi bersiaplah untuk mati. Oleh karena itu, pohon primordialnya muncul dan memancarkan untaian cahaya. Sementara itu, penonton saling menghargai. Terlepas dari moralitas mereka sebenarnya, tidak ada seorang pun yang mau mengakui dirinya sebagai penjahat yang berdiri di pihak kejahatan. Sebab, hal itu hanya akan menjadi amunisi kritik. Kejahatan akan selalu menjadi musuh keadilan. Terlebih lagi, situasi saat ini hanyalah perseteruan pribadi antara Verces dan Mu dan tidak ada ekosistem dengan keadilan dan kejahatan. Tentu saja, Verces sepertinya tidak peduli dengan keduanya. Itulah kekuatan sejati, tidak hanya dalam pikiran tetapi juga hati Dao. Salah satu leluhur berkomentar setelah mendengar ini. Ayo, saya tunjukkan 100 matahari yang memotong samsara lagi. Li Qiye tersenyum pada sang Daois. Sang Tao menganggap langkah ini sebagai ciptaan utamanya. Faktanya, orang-orang menunjukkan rasa takut hanya dengan mendengar namanya, sesuatu yang dia sukai. Namun sekarang, ketidakpedulian Li Qiye terhadap tindakan tersebut membuatnya marah. Baiklah, nak, kamu mendekati kematian. Sang Tao menunjukkan nada yang berbeda setelah pelanggaran berulang kali. Bahkan orang suci pun terkadang menjadi marah, apalagi dia. Datang, Li Qiye mengabaikan sikapnya, berdengung.
Matahari di sekelilingnya mulai berputar dengan kecepatan lebih tinggi sementara garis temporal membentang keluar dan menjadi cemerlang. Perhatikan baik-baik sekarang. The Eternals menjadi tegang saat mereka membuka mata lebar-lebar, ingin melihat gerakan ini dengan baik. Memutus samsara, sang Taoisme meraung dan melakukan serangan temporalnya. Garis-garis tersebut bergerak sepanjang zaman sambil bersilangan, seolah-olah menggambarkan perjalanan waktu dalam kehidupan setiap orang. Matahari mengikuti garis-garis ini dan juga melampaui batasan fisik apapun, langsung menghantam sasaran. Itu sudah tiba. Orang-orang membeku seolah-olah matahari yang berputar ini menghancurkan garis waktu mereka sendiri. Ledakan. Matahari terbit tetapi dalam sekejap mata, seolah-olah semuanya menghilang juga. Selanjutnya, mereka telah mencapai target dada dan menyerang berulang kali. Padahal, hal tersebut hanyalah ilusi belaka karena matahari telah memasuki wilayah waktu, tidak lagi terkekang oleh keterbatasan ruang. Dengan demikian, apa yang dilihat orang hanyalah fenomena visual belaka. Berdengung, pohon primordial Li Qiye menyala dan buah dao kedua bergetar satu kali. Dia mulai berputar, seperti tornado, gasing, atau berlian besar. Gemuruh, meledak dahsyat saat meledak dia melompat beberapa kali. Setiap lompatan akan diakhiri dengan serangan ke bawah dengan kekerasan berlian. Serangan-serangan ini menimpa berbagai sinar matahari. Dalam sepersekian detik ini, nampaknya ada ratusan orang yang terbanting ke bawah, menghantam matahari yang berjalan di garis temporal dengan sempurna. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Matahari-matahari ini menghancurkan satu demi satu seolah-olah rapuh seperti porselen. Tidak butuh waktu lama sebelum 100 matahari sang Daois hancur lebur. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang tidak bisa menutup mulut karena tidak percaya, tidak menyadari cara kerja di dalamnya. Ingat, penganut matahari Taoisme telah memasuki garis temporal dan melompat keluar dari batasan spasial. Namun, Li Qiye mampu menghancurkan semuanya secara bersamaan, seolah-olah jumlahnya ada 100. Setiap Li Qiye memiliki penampilan yang berbeda saat matahari terbenam. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nenek moyang yang kuat dan berpengetahuan menjadi bingung. Ledakan, peristiwa selanjutnya terjadi pada jeda sejenak ini. Li Qiye dalam wujud berliannya berhasil memukul dada sang Daois dengan lututnya. Sang Taoisme tampak sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana Li Qiye berhasil menembus pertahanannya hingga benar-benar memukulnya. Sebagai seorang yang abadi, pemeliharaan, teknik gerakan, dan tindakan mengelaknya sangat sempurna, tidak seorang pun harus mampu melewati semuanya untuk benar-benar menyentuhnya. Sayangnya, teknik sempurna ini menjadi usang karena lutut Li Qiye. Dia jatuh dari langit dan semua orang bisa melihat lubang di dadanya. Segalanya tampak bergerak dalam gerakan lambat. Mereka melihat darah keluar seperti anak panah dari lukanya saat terjatuh. Bang! Dia menghantam tanah, menciptakan lubang yang akhirnya berukuran sebesar kawah. Darahnya berceceran di mana-mana, menghasilkan pemandangan yang mengharukan. Kerumunan menjadi tercekik. Beberapa orang berusaha keras bernapas tetapi ternyata mustahil. Sang Taoisme dianggap tidak terkalahkan oleh sebagian besar orang saat ini, tetapi ia dikalahkan hanya dengan satu serangan lutut. Murid-muridmu yang sedang merayakan sebelumnya tersambar petir dan tidak bisa bergerak sama sekali, terlihat bodoh seperti ayam kayu. Impian mereka untuk memiliki penyelamat tidak bertahan semenit pun sebelum hancur. Kata-kata tidak dapat menggambarkan emosi mereka saat ini. Tidak ada seorang pun yang mengerti bagaimana Li Qiye langsung mengalahkan teknik pemutusan samsara sang Daois. Itu adalah hukum prestasi yang luar biasa yang telah dipol dari generasi ke generasi, dan berakhir tanpa ada celah. Itu sebabnya sang penganut Taoisme menganggap sebagai langkah terbaiknya. Inti permasalahan di sini berkaitan dengan buah dao kedua Li Qiye yang bernama Akon. Kedalamannya yang paling besar memungkinkan terjadinya revolusi abadi dengan seluruh kekuatan terfokus pada satu titik. Terlebih lagi, ia akan selalu mengincar celah terbesar lawan untuk memberikan pukulan fatal. Oleh karena itu, buah dao tetap dapat mengalahkan samsara sang Daois meskipun telah melampaui batasan fisik ruang. Lebih dari itu, memungkinkan Li Qiye untuk menyerang dada sang Daois melalui berbagai pertahanannya juga. Hal yang paling hebat dari buah dao adalah akurasinya yang efektif, mampu mencari kekurangan apapun dan langsung menjatuhkan musuh. Betapa konyolnya berpikir kamu sudah tak terkalahkan setelah hanya mencapai pintu level abadi.
Li Qiye menguap dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang berkeringat dingin setelah menyaksikan percakapan terakhir. Beberapa orang berlutut, kehilangan keberanian untuk berdiri karena pemandangan yang mengerikan ini. Sebuah kekal tidak bisa menangani satu gerakan pun dari Li Qiye. Bagaimana dengan mereka? Mungkin dia bisa membunuh mereka dengan satu jari, bukan sehelai rambut pun. Jadi, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan saat ini dan mereka akan mengira itu adalah fakta, tidak masalah baginya untuk memandang Daois itu sebagai seekor semut juga. Sepertinya pembantumu tidak cukup kompeten. Dia kemudian tersenyum pada Puresword True Emperor. Kaisar terkejut dan mundur. Dia berpikir bahwa sang penganut Taoisme akan mampu melakukan pertarungan yang baik untuk mengulur waktu penyembuhan agar mereka berdua bisa bekerja sama melawan Li Qiye. Sepertinya dia masih meremehkan Li Qiye dan tidak bisa memulihkan vitalitasnya tepat pada waktunya. Dalam pikirannya, Li Qiye adalah keberadaan yang paling menakutkan. Hati Daonya yang pantang menyerah bergetar saat ini. Dia bukan satu-satunya. Semua penonton merasakan ketakutan yang sama terhadap Li Qiye, termasuk para Eternals. Mulai sekarang, hanya kata dan pernyataannya saja yang diperintahkan sujud, sebenarnya tidak perlu kehadirannya. Apakah ini sudah berakhir? Kerumunan menatap ke arah kawah, berharap sang Daois bisa muncul kembali. Jika sebuah kekal selesai setelah satu gerakan, lalu apa gunanya mengolah sisanya? Lebih baik menjadi manusia fana daripada menghabiskan waktu bertahun-tahun berlatih hanya untuk kalah dengan sehelai rambut pun dari Li Qiye. Nasib sang Daois menarik perhatian semua orang saat mereka menatap kawah dengan gugup. Beberapa orang mulai berdoa demi kesejahteraannya meskipun mereka tidak mampu menjaga kesehatannya. Selama dia masih hidup, mereka masih memiliki secercah harapan. Bam! Benar saja, sesosok tubuh membubung ke langit setelah menimbulkan badai puing. Ya, dia masih hidup. Seseorang berteriak dengan penuh semangat. Benar, Solar Daois masih hidup. Tekanan emosional abadi. Mereka menghela nafas lega. Setidaknya, sang Daois tidak dikalahkan dengan satu gerakan pun. Jika tidak, itu juga akan menjadi pukulan fatal bagi semua penggarap di Imperial. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik di bawah bayang-bayang Verces. Taoisme terapung itu tampak sangat menyesal dengan darah di mana-mana. Meski lubang di dadanya telah tertutup, bekas luka masih tetap ada. Dia tidak lagi memiliki gaya melampaui yang sama seperti sebelumnya. Kaisar sejati pedang murni menjadi santai setelah melihat ini karena rencana kombinasi yang disusun dengan hati-hati tidak akan berguna jika sang penganut Taoisme mati. Setidaknya harapan masih ada, mungkin klan masih bisa mempertahankan keadaan. Sepertinya aku telah meremehkanmu, sang Taoisme merengut. Dia sudah terbiasa melihat ketakutan di wajah semua orang setelah menjadi seorang yang abadi. Seluruh dunia ingin menyanjung dan mendapatkan rahmatnya. Bahkan raksasa sepertimu pun menghormatinya. Siapa yang mengira pertarungan pertama akan berakhir dengan kekalahan telak? Dan untuk seorang junior pada saat itu, penghinaan ini selamanya akan menjadi noda dalam hidupnya. Hal ini membuatnya tidak bisa tetap tenang dan terlihat kesal dengan niat membunuh. Penglihatanmu berhenti di tingkat kekal sehingga pengetahuanmu juga tidak memadai, membuatmu tidak dapat melihat terorku yang sebenarnya. Li Qiye berkata datar. Setiap orang merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang menghina ini. Makhluk licik Daois tidak berbeda dari pejalan kaki acak atau semut belaka hingga Verces. Kekuatannya yang luar biasa membuat mereka semua terengah-engah dan mencapai tujuan mereka dalam keselamatan. Masih terlalu dini untuk berbicara. Kami memiliki banyak metode tersisa. Mari kita lihat siapa yang terakhir tersenyum. Ekspresi Daois itu jelek setelah mendengar ini. Anda dapat memiliki 1000 metode dan itu tetap tidak berguna. Li Qiye menggeliat dan berkata, saatnya mengirim kalian semua berangkat dan menyelesaikan ini. Kerumunan menjadi tegang. Komentar acuh tak acuh ini berarti penundaan akan segera dimulai. Karakter tingkat tinggi Li Qiye dapat menyebabkan kerusakan luar biasa, mengubah sistem ini menjadi abu hanya dalam waktu singkat. Sang Taoisme merengut sebelum diperdagangkan dengan Kaisar. Keduanya kemudian bergerak mendekat ke arah Li Qiye dan mengambil posisi menjepit. Kaisar berada di depan dan Daois di belakang, siap bekerja sama untuk menekan Li Qiye. Tentu saja, situasi ini sama sekali tidak optimis bagi mereka. Kaisar masih terluka sehingga mereka lebih rendah dalam hal kekuatan mentah. Ini dimulai.
Beberapa penonton menjadi heboh dengan pertarungan sengit yang akan datang. Penurunan tidak bisa dihindari. Salah satu leluhur menghela napas. Dengan lembut, keduanya tidak diragukan lagi tangguh, tetapi para penonton tidak terlalu optimis dengan keduanya. Li Qiye sungguh tak terduga. Apakah mereka benar-benar punya peluang? Seorang pakar di dekatnya. Sulit. Seorang yang abadi menghela nafas saat menjawab, baik Daois dan Kaisar telah menggunakan kartu sebagai mereka. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih menantang dari surga untuk bisa unggul. Jika tidak, semuanya dan sistemmu akan dihancurkan oleh Verces. Tak satu pun dari kita yang cukup kuat untuk benar-benar memahami kekuatan Verces. Menurutku, ini akan berakhir kecuali ada nenek moyang yang ikut serta. Oke, kalian berdua bisa mulai. Berusahalah sebaik mungkin agar kamu bisa mati tanpa penyesalan. Li Qiye berkata dengan santai. Keduanya saling memandang lagi sambil meringis serius. Mereka tahu bahwa upaya gabungan mereka pun tidak akan cukup untuk menghadapi Verces. Sayangnya, mereka masih perlu mencoba. 100 matahari memutus samsara. Sang Taoisme meraung dan menyerang lebih dulu. 100 mataharinya menjadi berkilau saat mengikuti garis temporal yang baru muncul. Garis waktu langsung mencapai garis waktu Li Qiye sendiri. Selanjutnya, ledakan keras terjadi saat terbang matahari lurus ke arahnya. Kaisar mulai bergerak tepat pada saat ini di hadapan serangan Li Qiye sesuai dengan rencana mereka. Dao menyegel surga yang tinggi. Dia mengangkat tongkat pertempuran rakusnya. Itu mengirimkan banyak hukum Dao dari nenek moyang dalam sekejap mata. Suara dentingan logam dapat terdengar saat hukum berubah menjadi rantai tak berkompetisi yang mengunci segalanya milik Li Qiye, ruang dan waktu, Grand Dao, vitalitas. Stempel nenek moyang ini ingin membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Bersambung.